Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Putri Nurdialita dengan NIM 2019 04302118 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pegadaian syariah. Gadai dalam bahasa Arab disebut rahan. Rahan menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai al-habsu yang artinya penahanan. Sedangkan menurut syara artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisi arahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa rahan adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Syarat gadai syariah. Yang pertama, syarat akid. Baik rahin dan murtahin adalah harus ahli tobaru, yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa, seperti tidak boleh seorang wali. Yang kedua, mahrun bih atau utang, harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Jika tidak dimanfaatkan, maka tidak sah. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Yang ketiga, marhun atau barang, harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih. Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan. Harus jelas dan spesifik. Marhun itu sah dimiliki oleh rahin. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. Yang keempat, zigot, ijab dan qabul. Syaratnya adalah zigot tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain, ijab dan qabul, dan diam terlalu lama pada transaksi, serta tidak boleh terikat waktu. Rukun akad rahan. Orang yang menggadaikan atau rahin, barang yang digadaikan atau marhun, orang yang menerima gadai atau murtahin, utang atau harga, dan perjanjian atau akad. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, perjanjian akad tersebut boleh secara lisan, tulisan, atau isyarat. Syarat akad rahan. Berakal, balik, keberadaan barang yang digadaikan saat akad, meskipun merupakan barang milik persekutuan, diterimanya barang oleh penggadai atau wakilnya. Prinsip pokok dari rahan. Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai. Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya prestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas izin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan atau penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut. Dalam pelaksanaannya, gadai mempunyai akad yang bermacam-macam, yaitu yang pertama, rahan ikor atau resmi, rahan takmini atau rahan tasjili, merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemiliknya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Yang kedua, rahan hiyaji. Bentuk rahan hiyaji inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rahan ikar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang. Maka pada rahan hiyaji tersebut, barangnya pun dikuasai oleh kreditor. Persamaan dan perbedaan antara gadai dengan rahan. Persamaan. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang. Adanya agunan sebagai jaminan hutang. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan tidak boleh dijual atau dilelang. Perbedaan rahan dalam hukum Islam dilakukan atas dasar tolong-menolong tanpa mencari untung. Rahan berlaku untuk barang bergerak maupun tidak bergerak. Rahan tidak ada bunga. Rahan dapat dilakukan tanpa lembaga. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan dengan ketentuan berikut. 1. Ketentuan umum. Murtahin, penerima barang, mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah jaminan. Pada penjualan marhun, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila rahin tetap tidak melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Ketentuan penutup. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan arahan: kedudukan barang gadai, pemanfaatan barang gadai, resiko atas kerusakan barang gadai, pemeliharaan barang gadai, kategori barang gadai. Jenis barang yang biasa digunakan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut. Benda bernilai menurut hukum syara. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi. Benda diserahkan seketika kepada murtahin, pembayaran atau pelunasan utang gadai. Manfaat rahan. Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip arahan adalah: yang pertama, menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Yang kedua, memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjaman ingkar karena ada sesuatu aset atau barang yang dipegang oleh bank. Jika rahan ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah barang tertentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. Resiko rahan. Adapun resiko yang mungkin terdapat pada rahan apabila diterapkan sebagai produk adalah: resiko tak terbayarnya hutang nasabah, resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Terima kasih.